atas. De Quatlin sebagai seorang ketua Butong Pai, Pinto menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Butong Pai terhadap siapapun juga, dan saat ini Pinto akan mempertahankannya terhadap engkau. Majulah. Sambil berkata demikian Tosu tua berjenggot lebat ini meloncat ke depan, tongkatnya di tangan kanan dan ujung lengan bajunya melambai panjang. Quatlin mengenal tongkat itu, tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya, tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Butong Pai sejak dahulu. Dia maklum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka, namun dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya daripada tongkatnya. Dia dapat menduga bahwa tentu kakek ini sudah memiliki tingkat tertinggi dari Butong Pai, dan telah memiliki sinkang yang amat kuat. Sehingga kedua ujung lengan bajunya dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh yang dapat menghadapi senjata apapun juga dari lawan. Dapat dibikin kaku keras seperti besi dan lemas seperti ujung cambuk yang dapat melakukan totokan-totokan maut ke seluruh jalan darah di tubuh lawan. Karena itu, dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia mengeluarkan pekik melengking, dan tubuhnya sudah bergerak maju. Tangan kanannya melakukan pukulan dorongan dengan telapak tangan sambil mengerahkan tenaga sinkang Swat Im Sinjiu. Hawa yang amat dingin menghembus ke depan menyerang kakek itu. Swat Im Sinjiu adalah tenaga dalam inti salju yang dilatihnya di Pulau Es. Kekuatannya dahsyat bukan main karena hawa yang menyambar ini mengandung tenaga sakti yang mendatangkan rasa dingin. Xian Cai, Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa hawa yang menyambar dari depan amat dinginnya, membuat tangannya ketika mendorong kembali terasa membeku. Maka dia lalu mengerahkan tongkat di tangan kanannya, mengambil keuntungan dari ukuran tongkat yang panjang, menghantam ke arah kepala wanita itu dari samping. Wut, plak. Dengan berani sekali Swatlin menggunakan tangan kiri yang dibuka untuk memapaki sambaran tongkat dari samping, terus mencengkram tongkat itu dan mengerahkan sinkang, menyalurkannya lewat getaran tongkat dan kembali Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa lengan kanannya yang memegang tongkat terasa dingin dan lumpuh. Kesempatan baik ini, dalam 1 detik pada saat lawan masih terkejut dan belum sempat mengerahkan sinkang, dipergunakan oleh Quatlin dengan jalan menarik ke bawah, bergulingan ke depan dan menghantam ke arah lawan dengan tangan kanannya, kini menggerakkan tenaga sinkang yang berhawa panas. Oh, Kui Tektojin berteriak, cepat meloncat ke belakang dan tentu saja tongkatnya dapat dirampas. Dia tadi sudah mengerahkan sinkang melawan getaran melalui tongkat, dengan niat merampasnya kembali. Akan tetapi pukulan lawannya dari bawah yang ditangkis dengan tangan kanan, ternyata luar biasa kuat dan panasnya. Mengejutkannya karena perubahan sinkang yang berlawanan itu tidak disangka-sangkanya. Maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia meloncat ke belakang dan mengorbankan tongkatnya. Quatlin sudah melompat ke belakang pula, memegang tongkat itu dengan kedua tangan di atas kepala sambil tertawa dan berkata, "Hai Hik, tongkat pusaka telah berada di tanganku, berarti akulah ketua Butong Pai. Kembalikan tongkat." Kui Tektojin berteriak marah dan kedua lengannya bergerak ketika tubuhnya menerjang maju. Dengan amat cepatnya kedua ujung lengan bajunya bergerak seperti kilat menyambar-nyambar dan dalam segebrakan itu, Quatlin telah dihujani 9 kali totokan yang amat berbahaya. Sukarlah membebaskan diri dari ancaman totokan yang hebat ini dan andai kata Quatlin bukan seorang pewaris ilmu-ilmu dari Pulau Es, tidak mungkin dia dapat menghindarkan diri lagi. Dia menggunakan ginkangnya berloncatan menghindar, akan tetapi sebuah totokan yang meleset masih mengenai pergelangan tangannya, membuat tongkat pusaka itu terlepas dari pegangannya. Quatlin menjerit marah, pedangnya sudah dicabutnya, yaitu pedang Ang Bwe Kiam dan tampak sinar merah berkeredepan dan menyambar-nyambar dahsyat. Bret-bret, Kui Tektojin berteriak kaget, meloncat mundur dan ternyata bahwa ujung lengan bajunya telah terbabat buntung oleh pedang di tangan Quatlin, dan sekarang wanita itu telah mengambil lagi tongkat pusaka yang tadi terpaksa dilepaskan oleh tangannya yang tertotok. Susiok, dan kalian para suheng semua, kalau kalian mendesak, terpaksa aku akan mematahkan tongkat pusaka ini kemudian membunuh kalian dan merampas Butong Pai dengan kekerasan. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Aku hanya menuntut hak seorang murid Butong Pai yang memiliki tingkat tinggi dan memegang tongkat wasiat itu. Hak menjadi ketua dengan niat untuk mempertinggi tingkat Butong Pai. 8 orang suheng itu masih penasaran dan mereka hendak menyerbu ke depan. Akan tetapi Kui Tektojin mengangkat tangan ke atas dan berkata, "Mundurlah kalian." Dia benar, kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka. Kemudian dia berkata kepada Quatlin, "Baiklah, melihat tongkat pusaka di tanganmu, kami tidak akan melawan. Akan tetapi, betapapun juga kami tidak dapat menerima engkau menjadi ketua kami dan kami harap engkau tidak memaksa anak murid Butong Pai yang tidak mau tunduk kepadamu dan meninggalkan tempat ini." Quatlin tersenyum. Memang bukan kehendaknya untuk memusuhi anak murid Butong Pai. Dia tidak membenci Butong Pai, melainkan hendak mencarikan kemuliaan bagi putranya dengan perantaraan sebuah perkumpulan besar dan dia akan mengusahakan agar Butong Pai menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat dan paling besar. Terserah kepadamu, Susiok. Dia lalu memandang ke sekeliling, kepada para anak murid Butong Pai. "Hai, semua anggota dan murid Butong Pai, dengarlah baik-baik.
Betapapun juga aku adalah murid Bu Tongpai sejak kecil, dan di dalam sepak terjang Kepsa Sin Hiap. Kalian juga sudah tahu betapa aku dan para suheng telah menjunjung tinggi nama Bu Tongpai dan aku ingin menyebarkan ilmuku kepada kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang lihai dan Bu Tongpai menjadi perkumpulan yang paling kuat di dunia ini. Terserah kepada kalian apakah hendak bersetia kepada nama Bu Tongpai dan menjadi murid-muridku, ataukah hendak bersetia kepada Tosukui Tektojin dan 8 orang suhengku ini yang hendak membelakangi Bu Tongpai. Berisiklah keadaan di situ setelah Kuat Lin mengeluarkan kata-kata ini. Para anak murid Bu Tongpai saling bicara sendiri, saling berbantahan dan akhirnya hanya ada 20 orang termasuk Kui Tektojin yang meninggalkan tempat itu, menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan di kaki bukit yang dipilih oleh Kui Tektojin untuk menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu sambil menanti perkembangan selanjutnya. Sisanya semua suka mengangkat Kuat Lin menjadi ketua mereka setelah mereka tadi menyaksikan betapa lihainya Kuat Lin dan mereka semua ingin memperoleh bagian pelajaran ilmu silat yang tinggi. Demikianlah, mulai hari itu, The Kuat Lin menjadi ketua yang baru dari Bu Tongpai yang dipimpinnya dengan gaya dan bentuk yang baru pula. Dengan harta benda berupa emas permata yang amat mahal, yang didapatkan dan dilarikannya dari Pulau Es, dia membangun markas Bu Tongpai menjadi bangunan yang megah, mewah dan kuat. Bahkan dalam keinginan hatinya untuk lekas-lekas melihat Bu Tongpai menjadi perkumpulan yang kuat dan banyak anggotanya, dia menerima anggota-anggota baru. Anggota baru diterima dari golongan apapun juga, syaratnya hanya satu bahwa mereka itu haruslah memiliki kepandaian yang sampai pada tingkat tertentu, dan bersumpah setia sampai mati kepada Bu Tongpai. Karena mendengar bahwa ketua Bu Tongpai yang baru adalah seorang wanita yang cantik yang memiliki kesaktian hebat, juga amat kaya raya, maka banyaklah orang-orang Kangou dan golongan kaum sesat yang tadinya hidup sebagai perampok dan bajak-bajak yang tidak tertentu penghasilannya, berdatanganlah dan masuk menjadi anggota Bu Tongpai. Mulai pulalah The Kuat Lin mengatur dan merencanakan cita-citanya untuk puteranya. Dengan kerjasama antara dia dan para anggota baru yang berpengalaman mulailah dia diam-diam mengadakan kontak dan mencari kesempatan untuk menghubungi para pembesar tinggi yang merupakan kekuatan rahasia untuk memberontak terhadap Kaisar. Inilah cita-cita The Kuat Lin. Dia pernah menjadi ratu, menjadi istri seorang raja, biarpun hanya raja kecil yang menguasai kerajaan Pulau Es. Karena itu, dia menganggap bahwa puteranya, Han Buong, adalah seorang pangeran. Seorang pangeran haruslah bercita-cita menjadi raja, bukan raja kecil yang hanya menguasai sebuah pulau, melainkan raja besar. Dan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai ini, hanyalah menggulingkan kaisar sehingga kelak ada kesempatan bagi puteranya untuk menjadi kaisar. Tentu saja untuk memberontak sendiri dengan mengandalkan kekuatan Bu Tongpai merupakan hal yang tak masuk di akal dan hanya merupakan bunuh diri. Maka dia mencari kesempatan mengadakan kontak dengan para pembesar tinggi yang berambisi seperti dia sehingga mungkin bagi mereka untuk menggunakan bala tentara yang dapat dikuasai untuk mencapai cita-cita mereka itu. Memang sesungguhnya lah bahwa kemuliaan duniawi atau alam benda merupakan keadaan yang amat berbahaya. Tak dapat disangkal pula bahwa hidup memang memerlukan kebendaan sebagai pelengkap dan pelangsung hidup. Dan amat baiklah kalau orang dapat menggunakan keduniawian itu pada tempat. Sebenarnya, akan tetapi, akan celakalah dan hanya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang lain kalau manusia sudah dikuasai oleh duniawi yang merupakan harta benda, kedudukan, nama besar, kepandaian dan lain-lain sebagainya. Alam kebendaan ini mempunyai sifat seperti arak, diminum dengan kesadaran dan pengertian akan menjadi obat, tapi di lain saat dalam keadaan lalai akan menjadi minuman yang memabokkan. Dan sekali orang mabok oleh duniawi, akan timbul perbuatan sombong, sewenang-wenang, dan lupa segala. Yang ada hanyalah keinginan memenuhi segala kehendaknya dengan cara apapun juga tanpa mengharamkan dengan segala cara. Demikian pula terjadi dengan The Kuat Lin. Dahulu, belasan tahun yang lalu, The Kuat Lin merupakan seorang pendekar wanita yang gagah perkasa menentang kejahatan yang gigih sehingga namanya bersama 12 orang suhengnya sebagai Kepsa Sin Hiap amatlah terkenal. Akan tetapi setelah malapetaka menimpa Kepsa Sin Hiap, dendam menaburkan bibit yang merubah seluruh pandangan hidupnya. Setelah dia berhasil membalas dendam secara keji dan kejam sekali, bibit itu masih berkembang biak dan merubah sifat, dari dendam kepada pengejaran kemuliaan yang tanpa batas. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Han Swathong, puteri dari Raja Han Tiong dan sebaiknya kita mengikuti pengalamannya agar tidak tertinggal terlampau jauh. Seperti kita ketahui, Swathong yang berwatak keras itu marah-marah ketika melihat betapa Sin Leong menolong seekor beruang dan tidak mempedulikan dia. Dianggapnya Sin Leong sengaja mencari-cari alasan untuk menghambat perjalanan. Padahal dia ingin sekali segera mencari dan menemukan ibunya yang tidak ia diketahui kemana perginya dan bagaimana nasibnya setelah badai yang amat dahsyat mengamuk di sekitar lautan itu. Akan tetapi tentu saja bukan dengan hati yang sesungguhnya dia hendak meninggalkan Sin Leong di pulau kosong itu, melainkan hanya untuk sekedar menunjukkan kemarahan hatinya saja. Karena itu setelah perahunya jauh meninggalkan pulau itu sehingga pulau di mana Sin Leong mengobati beruang itu tidak nampak lagi.
Darah itu memutar lagi perahunya dan hendak kembali kepada Xin Liong. Sudah dibayangkannya betapa Xin Liong yang selalu sabar dan selalu mengalah kepadanya itu akan minta maaf dan menyatakan penyesalan hatinya, dan dia yang akan memaafkannya. Saat-saat seperti itu mendatangkan keharuan, kebanggaan dan kemenangan di dalam hatinya. Betapa bingung dan kagetnya ketika kemudian dia mendapat kenyataan bahwa dia tersesat jalan dan tidak tahu lagi di mana dia meninggalkan Xin Liong tadi. Demikian banyaknya pulau yang sama bentuknya di lautan itu. Banyak sekali bongkahan es yang datang dan pergi seperti hidup saja. Setelah berputar-putar tanpa hasil dan yakin bahwa dia berada makin jauh dari tempat di mana Xin Liong berada, setelah berteriak-teriak memanggil dengan pengerahan hikang tanpa ada jawabannya dan memutar perahu keluar dari daerah penuh pulau kecil yang membingungkan itu. Biarlah. Dia akan pergi saja melanjutkan perjalanan seorang diri mencari ibunya. Dia merasa yakin bahwa suhengnya itu tentu akan dapat menyelamatkan diri. Suhengnya memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Suat Hong tidak tahu bahwa perahunya menuju ke selatan, bukan menuju ke daerah pulau es lagi. Namun karena maksudnya untuk mencari ibunya, darah ini seolah-olah berlayar tanpa tujuan dan membiarkan saja kemana perahu yang terdorong angin itu membawanya. Pada suatu hari, tampaklah olehnya garis hitam di sebelah kanan. Masih jauh sekali. Akan tetapi dengan girang dia dapat mengenal bahwa garis hitam yang amat panjang membujur dari kanan kiri itu adalah sebuah daratan yang agaknya tiada bertepi. Itulah daratan besar, pikirnya dengan girang dan dia segera membelokkan perahunya menuju ke garis hitam itu. Ketika perahunya sudah tiba di dekat pantai yang sunyi, dia melihat ada sebuah perahu lain yang meluncur cepat dari sebelah kirinya. Perahu kecil dan yang berada di perahu itu seorang laki-laki muda yang kelihatannya gagah dan tampan. Pemuda itu pun memandang kepadanya sehingga dua pasang mata saling pandang sejenak. Akan tetapi Suat Hong membuang muka dan tidak mempedulikan orang yang tidak dikenalnya itu, terus saja mendayung perahunya ke tepi. Begitu perahunya mendekati daratan, dia lalu meloncat ke daratan, tidak menghiraukan perahunya lagi. Memang dia tidak berpikir untuk kembali ke tempat itu dan berperahu lagi. Untuk apa berlayar? Pulau es sudah kosong. Dia akan mencari ibunya di daratan besar, karena kalau ibunya berada di suatu pulau, agaknya tentu tidak akan dapat terlepas dari amukan badai yang dahsyat itu. Kalau ibu berada di daratan besar, dan ini mungkin saja terjadi, barulah ada harapan bahwa ibunya masih hidup dapat bertemu dengannya. Andai kata tidak, dia pun akan merantau di daratan besar, tidak kembali ke laut. Dan dia tahu bahwa demikian pula agaknya pendapat suhengnya karena sebelum berpisah mereka sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Nenek moyangnya yang selama ini menjadi raja di Pulau Es juga berasal dari daratan besar. Setelah kini kerajaan Pulau Es terbasmi badai dan tidak ada lagi, sepatutnya kalau dia sebagai ahli waris satu-satunya kembali pula ke daratan besar. Hei, Nona, tunggu. Suat Hong mengerutkan alisnya dan berhenti melangkahkan kakinya, membalik dan melihat betapa pemuda yang berada di dalam perahu tadi sudah menambatkan perahunya dan juga perahu yang ditinggalkannya meloncat tadi, di pantai. Kini pemuda itu berlari mengejarnya. Mau apa engkau mengejar dan memanggil aku? Suat Hong bertanya, matanya memandang penuh selidik. Pemuda itu usianya tentu hanya lebih tua 2-3 tahun darinya. Seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah, yang perawakannya tinggi besar dan matanya menyorotkan kejujuran dan membayangkan kekerasan dan keberanian. Kedua lengan yang tampak tersembul keluar dari lengan baju pendek itu kekar berotot membayangkan tenaga yang hebat. Juga bajunya yang terbuat dari kain tipis membayangkan dada yang bidang, terhias sedikit rambut, berotot dan kuat sekali. Melihat bahan pakaiannya dapat diduga bahwa pemuda ini seorang yang beruang. Namun melihat dari keadaan tubuhnya dan kaki tangannya, agaknya dia biasa dengan pekerjaan berat. Seorang petani atau seorang nelayan, pikir Suat Hong, kagum juga memandang tubuh yang kokoh kuat itu. Pemuda itu tersenyum. Senyumnya lebar memperlihatkan deretan gigi yang kokoh kuat pula. Senyum terbuka seorang yang berwatak jujur dan bersahaja. Akan tetapi sikapnya ketika mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan, membuktikan bahwa dia pernah makan sekolahan, alias terpelajar. Terbukti pula dari kata-katanya yang biarpun ringkas dan singkat akan tetapi tetap sopan. Maafkanlah, Nona meninggalkan perahu begitu saja. Aku merasa sayang dan membantu meminggirkannya. Melihat gerakan Nona ketika meloncat, jelas bahwa Nona berkepandaian tinggi. Aku ingin sekali belajar kenal. Suat Hong mengerutkan alisnya. Hatinya sedang tidak senang. Karena selain kegagalannya mencari ibu, juga perpisahannya dengan Xin Liong setidaknya mendatangkan rasa gelisah di hatinya. Kini ada pemuda yang amat lancang ingin belajar kenal, sungguh menggemaskan. Aku tidak membutuhkan perahu itu lagi. Dan aku tidak peduli apakah kau meminggirkannya atau hendak memilikinya. Aku tidak minta bantuanmu. Tentang belajar kenal biasanya hanya pedang, kepalan tangan dan tendangan kaki saja yang mau belajar kenal dengan orang asing lancang. Sepasang mata lebar itu terbelalak seolah-olah memandang sesuatu yang amat aneh, namun membayangkan kekaguman yang luar biasa. Dan memang, di luar dugaan Suat Hong sendiri, sikap dan kata-katanya tadi mendatangkan rasa kagum yang amat besar di dalam hati pemuda ini.
telah menjadi ciri khas pemuda ini yang mengagumi sikap orang yang terbuka, jujur, kasar dan tanpa pura-pura seperti sikap Swat Hong yang baru saja diperlihatkan. Hahaha, pemuda itu tertawa bergelak dan kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Ini pun ciri khasnya, kalau dia tertawa, air matanya keluar seperti orang menangis. Dengan punggung tangannya yang besar dan berotot dia menghapus air matanya. Nona hebat sekali, hahaha. Aku Kuilun selama hidupku baru sekarang ini bertemu dengan seorang nona yang begini hebat. Di antara 1000 orang gadis, belum tentu ada satu. Nona, kalau sudi, perkenalkanlah aku Swelin. Biarpun jelek dan kasar bukanlah tidak terkenal. Ayahku adalah seorang pelaut biasa dan sudah meninggal. Demikian pula ibuku. Aku anak pelaut akan tetapi sejak kecil aku sudah ikut kepada guruku. Guruku inilah yang terkenal. Guruku adalah Lem Hai Senjin, pertapa yang amat terkenal di dunia Kang'ok, dan kami berdua tinggal di Pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Melihat sikap terbuka ini, geli juga hati Swat Hong. Kini dia melihat jelas bahwa pemuda ini sama sekali tidak kurang ajar. Kasar memang, akan tetapi kekasaran yang memang menjadi wataknya yang terbuka. Orang macam ini baik dijadikan sahabat. Pikirnya, akan tetapi harus dibuktikan dulu apakah pemuda ini pantas menjadi sahabatnya. Sungguh pun menurut pengakuannya dia murid seorang pertapa yang namanya terkenal di dunia Kangou. Swat Hong tersenyum. Engkau lebih pantas menjadi seorang penjual jamu. Setelah engkau memperkenalkan semua nenek moyangmu kepadaku, dengan maksud apakah engkau seorang pria minta perkenalan dengan seorang wanita? Kuilun mengerutkan alisnya yang sangat lebat seperti 2 buah sikat ditaruh melintang di dahinya itu, dan dia menggeleng-geleng kepalanya. Memang, sebelum aku berangkat merantau, Suhu berpesan dengan sungguh bahwa aku tidak boleh mendekati wanita cantik yang katanya amat berbahaya melebihi ular berbisa. Akan tetapi, biarpun Nona cantik sukar dicari cacatnya, namun kepandaian Nona tinggi dan sikap Nona jujur menyenangkan. Aku ingin bersahabat, karena sekarang ini baru pertama kali aku merantau seorang diri. Aku membutuhkan seorang sahabat yang pandai seperti Nona untuk memberi petunjuk kepadaku. Untuk budi Nona ini, tentu aku akan berusaha menyenangkan hatimu. Swat Hong makin terheran, dia tidak tahu apakah pemuda ini pintar atau bodoh. Sikapnya terbuka akan tetapi biarpun kata-katanya teratur, ada bayangan ketololan. Kau bisa apa sih? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hatiku? Dia menyelidik. Aku bodoh akan tetapi kalau ada orang-orang kurang ajar kepadamu, tanpa Nona turun tangan sendiri, aku sanggup menghajar mereka. Dia melonjorkan kedua lengannya yang kekar berotot itu. Dan jangan Nona sangsi lagi, biar ada 50 orang, aku masih sanggup menghadapi mereka, kalau perlu dibantu dengan senjataku kipas dan pedang. Kalau Nona senang sajak, aku banyak mengenal sajak kuno yang indah dan di waktu Nona kesepian, aku dapat menghibur Nona dengan nyanyian. Aku suka sekali bernyanyi. Hampir saja Swat Hong tertawa geli orang yang kekar seperti seekor singa buas ini membaca sajak, bernyanyi dan senjatanya kipas. Benar-benar seorang pemuda yang aneh, akan tetapi tentu saja dia belum mau percaya begitu saja. Sambil memandang tajam dia berkata, kau bicara tentang pedang dan kipas sebagai senjata. Akan tetapi aku tidak melihat engkau membawa senjata apa-apa. Tunggu dulu, Nona. Aku memang sengaja meninggalkannya di perahu. Setelah berkata demikian, Kuilun membalikan tubuhnya dan berlari cepat sekali ke perahunya dan ketika dia sudah kembali ke depan Swat Hong, benar saja dia telah membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah dan sebuah kipas bergagang perak yang diselipkan di ikat pinggangnya. Mengapa baru sekarang kau memperlihatkan senjata-senjatamu? Kalau tadi aku membawa senjata, tentu akan menimbulkan dugaan yang bukan-bukan dan untuk berkenalan dengan seorang gadis, bagaimana aku berani membawa senjata? Tentu disangka perampok atau bajak, mau atau tidak, Swat Hong tersenyum. Timbul rasa sukanya kepada pemuda kasar yang aneh ini. Betapapun juga, aku adalah seorang wanita dan engkau seorang pria, mana mungkin menjadi sahabat? Tidak patut dilihat orang, mata yang lebar itu kembali terbelalak penuh penasaran dan tangan kirinya dikepalkan. Apa peduli kata-kata orang, kalau ada yang berani mengatakan yang bukan-bukan tentu akan kuhancurkan. Mulutnya, wanita adalah seorang manusia, pria pun seorang manusia. Apa salahnya berkenalan dan bersahabat? Nona, aku Kuilun bukan seorang yang berpikiran kotor. Juga aku tidak akan sembarangan memilih kawan. Aku kagum melihat Nona, maka kalau Nona sudi, harap memperkenalkan diri. Swat Hong makin tertarik, akan tetapi dia masih ragu-ragu apakah orang ini patut dijadikan seorang teman. Biarpun lagaknya seperti jagoan, siapa tahu kalau kosong belaka. Kau bilang tadi murid seorang Tosu yang terkenal. Ya. Suhu Lem Hai Sengjin merupakan tokoh yang paling terkenal di daerah selatan. Kalau begitu, ilmu silatmu tentu lebih lihai daripada bicaramu yang seperti penjual jamu. Harap jangan mentertawakan. Biarpun tidak selihai Nona yang dapat kulihat dari gerakan meloncat dari perahu tadi, akan tetapi masih tidak terlalu banyak orang di dunia ini yang akan sanggup mengalahkan Kuilun. Tidak ada artinya kalau hanya disombongkan dan dibanggakan tanpa ada buktinya.
Aku juga tidak sembarangan memperkenalkan diri kepada orang lain. Untuk membuktikan apakah kau patut menjadi kenalanku, cabut kedua senjatamu, dan coba kau hadapi pedangku. Sambil berkata demikian, Swat Hong sudah mencabut pedangnya perlahan-lahan dan tampaklah sinar pedang ketika sinar matahari menimpanya. Akan tetapi, Nona, Kui Lun meragu. Biarpun dia tadi menyaksikan betapa gesit dan ringannya tubuh Nona itu melayang ke daratan, namun dia tidak percaya apakah Nona ini mampu menandingi pedang dan kipasnya. Tidak usah banyak ragu, kalau kau tidak mau, pergilah dan jangan menggangguku lebih lama lagi. Serat. Pedang terhunus sudah berada di tangan kanan Kui Liu dan sarung pedangnya dilempar ke atas tanah, sedangkan tangan kirinya sudah mencabut kipas gagang perak yang telah dikembangkan dan melindungi dadanya. Adapun pedang itu dilonjorkan ke depan. Aku telah siap, Nona. Swat Hong memang ingin sekali melihat sampai di mana kepandaian pemuda yang aneh ini. Maka tanpa banyak kata lagi dia sudah meloncat ke depan dan menggerakkan pedangnya dengan hebat sekali. Pedang di tangannya itu adalah pedang biasa saja. Akan tetapi karena yang menggerakkan adalah tangan yang mengandung tenaga sinkang istimewa dari Pulau Es, maka pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata dan tubuh darah itu juga tertutup oleh gulungan sinar pedang saking cepatnya tubuh itu berloncatan. Aih, Kui Lun berseru keras dan cepat dia menggerakkan pedang dan kipas. Memang sudah diduganya bahwa darah itu lihai sekali, akan tetapi menyaksikan gerakan pedang yang demikian luar biasa, dia menjadi kaget, kagum, heran dan juga gembira. Tanpa ragu-ragu dia lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk menandingi darah yang mengagumkan hatinya ini. Seperti telah kita kenal di permulaan cerita ini ketika terjadi para tokoh Kang O memperebutkan Xin Liong yang ketika itu dikenal sebagai Xin Tong, bocah ajaib, guru pemuda itu. Lam Hai Seng Jin adalah seorang tosu yang selain ahli dalam agama Tu, juga pandai bernyanyi, dan lihai sekali ilmu silatnya. Namun terkenal sebagai pertapa atau pemilik pulau kura-kura di Lam Hai dan senjatanya yang berupa hutim dan kipas mengangkat tinggi namanya di dunia Kang O. Agaknya kepandaian itu telah diturunkan semua kepada murid tunggalnya ini. Namun tentu saja karena muridnya bukanlah seorang tosu, senjata hutim diganti dengan pedang. Pedang dan kipas adalah senjata yang ringan, kini dimainkan oleh kedua lengan Kui Lun yang mengandung tenaga gajah. Tentu saja dapat dibayangkan betapa cepatnya kedua senjata itu bergerak sampai tidak tampak lagi sebagai senjata kipas dan pedang, melainkan tampak hanya gulungan sinar yang berkelebatan dan saling belit dengan sinar pedang di tangan Swat Hong. Kring, tiba-tiba pemuda itu berseru kaget dan pedangnya mencelat ke atas terlepas dari tangannya. Swat Hong tersenyum. Dia tadi sudah menyaksikan bahwa ilmu pedang pemuda itu cukup lihai. Bahkan dalam hal kecepatan dan tenaga tidaklah kalah banyak dibandingkan dengan kepandaiannya sendiri. Adanya dia dapat membuat pemuda itu terlepas dalam waktu 30 jurus. Hanyalah karena selain dasar ilmu silatnya lebih tinggi daripada pemuda itu, juga kenyataan bahwa pemuda itu tidak mau menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan mendasarkan permainannya pada tingkat penguji dan berlatih saja. Kalau pemuda itu merupakan lawan sungguh-sungguh, dia sendiri sangsi apakah akan dapat merobohkannya dalam waktu 100 jurus. Wah, kau hebat sekali, Nona. Aku mengaku kalah. Kui Lun menjura dan menyimpan kipasnya. Suaranya bersungguh-sungguh, karena memang pemuda ini walaupun tadi tidak mau menyerang sungguh-sungguh, namun dari gerakan lawannya dia sudah dapat melihat bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu silat yang amat aneh dan amat kuat. Aku terlalu rendah untuk menjadi sahabatmu. Kui Tuako, kau terlalu merendah. Ilmu kepandaianmu hebat, perkenalkanlah. Aku bernama Han Swat Hong. Sampai di sini, darah itu meragu karena dia masih sangsi apakah dia akan memperkenalkan diri sebagai seorang puteri dari kerajaan Pulau Es yang asing dan yang telah terbasmi habis oleh badai itu. Ilmu pedang Nona hebat bukan main, juga amat aneh gerakannya. Selama melakukan peratauan dengan Suhu, dan mendengar penjelasan Suhu, sudah banyaklah aku mengenal dasar ilmu silat perkumpulan besar di dunia Kang O akan tetapi melihat gerakan pedangnya tadi, aku benar-benar tidak tahu lagi. Sedikit pun tidak mengenalnya. Maukah Nona Han Swat Hong memperkenalkannya kepadaku? Kui Tuako, sebenarnya aku akan merahasiakan keadaanku. Baru pertama kali ini aku menginjak daratan besar dan aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan di dunia Kang O, apalagi memperkenalkan diriku. Akan tetapi memang sudah nasib, begitu mendarat bertemu dengan engkau, dan sikapmu menarik hatiku, membuat aku tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Aku akan menceritakan keadaanku hanya dengan satu janji darimu, Tuako. Kui Lun memunggut pedangnya, mengikatkan sarung pedang di punggung lalu membusungkan dadanya yang sudah membusung tegap itu sambil menepuk dada dan berkata, Nona Han. Kui Tuako, sekali mau mengenal orang, aku tidak mau bersikap kepalang. Aku menyebutmu Tuako kakak berarti aku sudah percaya kepadamu. Maka janganlah kau masih bersikap sungkan menyebutku Nona. Namaku Swat Hong dan tak perlu kau menyebutku Nona seperti orang asing. Bagus sekali. Kui Lun bertepuk tangan dan memandang ke langit. Bukan main, aku benar-benar berbahagia dapat memperoleh adik seperti engkau. Nah, Hong Moi, adik Hong, kau ceritakanlah kepada kakakmu ini. Ceritakan semuanya.
Kalau ada penasaran, akulah yang akan membereskan untukmu. Kakakmu ini sekali bicara tentu akan dipertahankan sampai mati. Diam-diam Swat Hong merasa girang dan kagum. Inilah seorang laki-laki sejati, seorang jantan. Sekaligus dia memperoleh seorang sahabat yang boleh dipercaya, seorang kakak dan sebagai pengganti seorang keluarga setelah dia kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ibunya, ayahnya, keluarga ayahnya. Bahkan akhirnya dia kehilangan suhengnya dan dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul seorang seperti Kuilun. Kuituako, aku baru saja meninggalkan tempat tinggalku di tengah-tengah laut di sekitar sana. Dia menuding ke arah laut bebas. Di manakah tempat tinggalmu itu? Di sebuah pulau. Swat Hong mengangguk. Masih agak ragu-ragu. Pulau apa? Hong Moi. Pulau Es. Hah. Benar saja seperti dugaannya. Nama Pulau Es mendatangkan kekagetan luar biasa. Bahkan wajah pemuda itu berubah menjadi agak pucat dan dia memandang darah itu seperti orang melihat iblis di tengah hari. Pulau Es. Seperti juga semua orang di dunia Kang O, Pulau Es hanya didengarnya seperti dalam dongeng saja. Dan Pangeran Han Tiong yang pernah menggegerkan dunia Kang O disebut sebagai seorang dari Pulau Es, seorang yang memiliki kepandaian seperti dewa. Dan kini pemuda itu mendengar bahwa darah itu dari Pulau Es. Kuituako, jangan memandangku seperti memandang siluman begitu. Oh, maafkan aku. Moi Moi, hati siapa yang mau percaya? Akan tetapi aku percaya padamu. Moi Moi, wah, aku percaya sekarang. Kau pantas kalau dari Pulau Es. Ilmu kepandaianmu luar biasa, bukan seperti manusia lumrah. Mana ada gadis biasa mampu mengalahkan Kuilun dalam beberapa jurus saja. Aku malah bangga, seorang penghuni Pulau Es menyebutku Tuako dan kusebut Moi Moi. Hahaha, Suhu tentu akan tercengang saking kagetnya kalau mendengar ini. Melihat pemuda itu petentang-petenteng mengangkat dada seperti orang membanggakan diri sebagai seorang sahabat baik penghuni Pulau Es, Swat Hong menjadi geli hatinya. Hong Moi, engkau tidak tahu betapa bangga dan besarnya hatiku. Sekali ini, baru saja meninggalkan Suhu untuk merantau seorang diri. Aku telah bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Betapa bangga hatiku. Swat Hong terkejut. Baru teringat olehnya bahwa dia tadi belum melanjutkan syaratnya. Maka cepat dia berkata, kalau begitu, berjanjilah bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang keadaan diriku, kecuali namaku saja. Berjanjilah Tuako. Kuilun memandang kecewa, tidak menceritakan kepada siapapun juga bahwa engkau adalah penghuni Pulau Es. Wah, ini, tentu saja hatinya kecewa karena hal yang amat dibanggakan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Mana bisa dia berbangga kalau begitu? Kuilun, tiba-tiba Swat Hong berkata dengan lantang. Hanya ada dua pilihan bagimu. Berjanji memenuhi permintaanku dan selanjutnya menjadi sahabat baikku. Atau kau tidak mau berjanji akan tetapi kuanggap sebagai seorang musuh. Wah, aku berjanji. Aku berjanji. Bukan karena takut kepadamu. Hong Moi, aku bukan seorang penakut dan juga tidak takut mati. Akan tetapi karena memang aku merasa suka sekali kepadamu. Aku tidak sudi menjadi musuh. Nah, aku berjanji. Biarlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang asal-usulmu. Kecuali, tentu saja kalau kau sudah mengizinkan aku. Siapa tahu, sambungnya penuh harap. Swat Hong tersenyum lega. Baiklah, Kuituako, aku percaya bahwa engkau akan memegang teguh janjimu. Sekarang dengarlah cerita singkatku dan kuharap kau suka membantuku. Aku adalah puteri dari Raja Pulau Es. Aduh, kembali mata itu terbelalak dan Kuilun segera membungkuk. Agaknya malah akan berlutut. Tuako, kalau kau berlutut atau melakukan hal yang bukan-bukan lagi, aku takkan sudi bicara lagi kepadamu. Kuilun berdiri tegak lagi. Haya, siapa bisa menahan datangnya hal-hal yang mengejutkan secara bertubi-tubi ini? Baiklah, aku taat. Benarkah aku boleh menyebutmu Moi Moi? Siapa bilang tidak boleh? Aku hanya bekas puteri raja. Ayahku telah meninggal dunia dan ibuku. Aku sedang mencari ibuku yang pergi entah kemana. Kuituako, aku tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi. Yang penting kau ketahui hanya bahwa ibuku telah berbulan-bulan meninggalkan Pulau Es. Entah kemana perginya dan aku sedang mencarinya. Juga aku telah saling berpisah dengan suhengku. Aku sedang pergi merantau dan sekalian mencari ibuku dan suhengku. Aku akan membantumu. Kuilun menggulung lengan bajunya yang memang sudah pendek sampai ke bawah siku itu. Jangan khawatir. Terima kasih, Tuako. Dan sekarang, engkau hendak kemanakah? Sudah kukatakan tadi bahwa aku meninggalkan Pulau Kura-Kura untuk pergi merantau meluaskan pengalaman, sekalian memenuhi permintaan penduduk kota Leng Xiabun yang berada tak jauh dari pantai ini. Permintaan apa, Tuako? Beberapa orang penduduk bersusah payah mencari Suhu di Pulau Kura-Kura, dan mereka mohon pertolongan Suhu untuk menghancurkan komplotan busuk yang merajalela di kota ini. Suhu lalu memerintahkan aku pergi, dan sekalian aku diberi waktu setahun untuk merantau sendirian. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Marilah kau ikut bersamaku ke Leng Xiabun. Tentu kau akan gembira melihat keramaian ketika aku menghadapi komplotan itu. Setelah selesai urusanku di sana,
Aku menemanimu mencari suhengmu dan ibumu. Swat Hong mengangguk setuju, lega juga hatinya. Karena kini ada seorang teman yang setidaknya lebih banyak mengenal keadaan daratan besar daripada dia yang asing sama sekali. Baik, Wako, akan tetapi perutku. Perutmu mengapa? Sakit, lapar. Kuilun tertawa-tawa bergelak dan Swat Hong juga tertawa. Keduanya merasa lucu dan gembira karena mendapatkan seorang teman yang cocok wataknya. Kalau begitu, tidak jauh bedanya dengan perutku. Mari kita cepat pergi. Leng Xiabun terdapat banyak makanan enak. Tapi, perahumu itu, bagaimana kalau ada yang curi nanti? Siapa berani mencurinya? Lihat, bentuk perahuku itu. Bentuknya seperti seekor kura-kura, lengkap dengan kepalanya dan ekornya. Melihat itu, semua orang tahu bahwa itu milik Pulau Kura-Kura. Siapa berani mengganggunya? Perahumu yang berada di dekat perahuku juga aman. Wah, kalau begitu nama suhumu sudah terkenal sekali. Memang, dan sekarang aku akan membuat nama agar sama terkenalnya dengan nama suhu. Berangkatlah kedua orang muda itu menuju ke utara. Melalui sepanjang pantai itu lalu mendekati sebuah daerah pegunungan, menuju ke kota Leng Xiabun yang letaknya tidak jauh dari pantai laut, tak jauh dari muara sungai Huai. Kota Leng Xiabun merupakan kota pantai yang ramai dan padat penduduknya. Karena daerah ini merupakan daerah perdagangan yang menampung datangnya hasil bumi dari pedalaman untuk dibawa oleh perahu-perahu ke pantai laut yang lain, juga merupakan pasar besar bagi para nelayan, maka penduduknya cukup makmur. Rumah-rumah besar, toko-toko, hotel-hotel dan restoran-restoran membuktikan kemakmuran kota itu. Akan tetapi, seperti biasa terjadi dimanapun juga di penjuru dunia dan di zaman apapun, di kota Leng Xiabun muncul juga manusia-manusia yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dan menumpuk harta benda dengan cara yang tidak layak, tidak halal, bahkan tidak mempedulikan lagi nilai-nilai kemanusiaan. Telah bertahun-tahun, di kota itu merajalela komplotan yang dipimpin oleh seorang hartawan bernama Ciu Bojin dan terkenal dengan sebutan Ciu Wangwei, hartawan Ciu. Sebenarnya, tanpa diketahui oleh siapapun di kota itu, Ciu Wangwei adalah bekas seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah rambutnya mulai putih dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, tinggallah dia di kota Leng Xiabun menjadi seorang pedagang. Mula-mula dia mendirikan sebuah rumah makan. Setelah rumah makannya maju, dia membuka rumah judi dan rumah penginapan. Tentu saja dia mengumpulkan bekas teman-temannya dari kalangan hitam untuk bekerja kepadanya dan merangkap menjadi tukang pukul. Akan tetapi Ciu Wangwei melarang keras kepada anak buahnya untuk memperlihatkan sikap kasar dan sewenang-wenang karena dia maklum bahwa itu bukan merupakan cara untuk mengumpulkan kekayaan di sebuah kota. Dengan licin sekali, Ciu Wangwei mempengaruhi para pembesar kota itu dengan jalan seringkali mengirimkan hadiah kepada mereka. Bahkan bukan uang saja yang dijadikan umpan untuk memancing ikan besar dan menjinakkan harimau. Akan tetapi dia juga mempergunakan wanita-wanita muda. Terkenallah hotel dan rumah judi yang didirikan Ciu Wangwei karena kedua tempat ini juga merupakan tempat berpelesir di mana disediakan perempuan muda sebagai pelacur-pelacur kelas tinggi. Bahkan restorannya juga amat laris karena di situ bercokol pula beberapa orang pelacur cantik yang melayani para tamu makan minum dan memberi kesempatan kepada para tamu sambil makan minum untuk colek sana-sini. Biarpun banyak penduduk Leng Xiabun yang menjadi korban judi, banyak rumah tangga berantakan, namun tidak ada orang yang mampu menyalahkan Ciu Wangwei karena rumah judi, hotel dan restoran yang dibukanya adalah sah dan mendapat restu serta perlindungan dari para pembesar setempat. Bahkan secara terang-terangan, hampir semua pembesar di kota itu menjadi langganan Ciu Wangwei. Mereka yang gemar berjudi menjadi langganan pokokan tempat judi, di mana mereka dapat berjudi apa saja sepuasnya dan tentu saja dalam melayani para pembesar berjudi. Orang-orang kepercayaan Ciu Wangwei tidak berani main curang. Tidak seperti jika melayani umum di situ dilakukan kecurangan-kecurangan yang menjamin kemenangan bagi si bandar judi. Bagi para pembesar yang senang pelesir dengan wanita, mereka mendatangi Likoan Hotel, di mana tersedia kamar yang mewah berikut pelacurnya yang tinggal pilih dan mereka memperoleh pelayanan istimewa. Bagi yang mengutamakan lidah dan mulut, tersedia restoran yang menyediakan atau mengirim arak wangi dan masakan lezat. Kesewenang-wenangan Ciu Wangwei tidaklah tampak atau terasa secara langsung oleh penduduk. Hanya apabila ada orang berani mendirikan tempat judi, restoran atau hotel baru yang menyaingi perusahaannya, maka diam-diam tukang pukulnya akan bertindak dan memaksa si pemilik perusahaan itu untuk menutup pintu dan menurunkan papan nama perusahaan. Boleh orang lain membuka akan tetapi harus kecil-kecilan dan mengirim pajak sebagai penghormatan kepada Ciu Wangwei. Akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini terjadilah kegemparan-kegemparan di daerah kota Leng Xiabun. Kegemparan yang terasa oleh kaum pria yang doyan pelesir di restoran dan hotel milik Ciu Wangwei. Hanya bedanya, kalau kegemparan para penduduk dusun disertai tangis, adalah kegemparan di hotel-hotel itu diiringi suara ketawa gembira sungguh pun di malam hari juga mengakibatkan tangis menyedihkan. Apakah yang terjadi di kedua tempat itu? Di kota Leng Xiabun, di dalam hotel milik Ciu Wangwei, kini seringkali terdapat barang baru,
yaitu pelacur-pelacur muda yang baru. Dan daun-daun muda seperti ini paling disuka oleh bandot-bandot tua yang tidak segan-segan membuang uang sebanyaknya untuk memetik daun-daun muda itu. Dan di dalam tempat-tempat rahasia di belakang hotel, di dalam kamar-kamar gelap seringkali terjadi hal yang mengerikan di mana seorang gadis remaja dipaksa dan dicambuki, disiksa sampai mereka itu terpaksa menyanggupi untuk dijadikan pelacur dan melayani kaum pria. Dan sekali darah remaja ini melayani seorang tamu, segala akan berjalan lancar dan beberapa bulan kemudian perempuan remaja itu akan menjadi seorang pelacur kelas tinggi yang dijadikan rebutan. Pada waktu yang bersamaan, terjadi geger di dusun-dusun di sekitar daerah itu. Banyak terjadi pembelian gadis-gadis muda, bahkan banyak terjadi penculikan dan perampokan secara terang-terangan dilakukan oleh gerombolan perampok ganas. Keluarga gadis ini melakukan penyelidikan dan mereka akhirnya dapat menemukan anak gadis mereka di Leng Xiabun, dalam keadaan yang menyedihkan karena sudah menjadi pelacur-pelacur. Ada yang lenyap sama sekali, bahkan ada yang terlunta-lunta sebagai seorang wanita gila. Mereka ini adalah gadis-gadis yang berkeras tidak mau menjadi pelacur, ada yang disiksa sampai mati, dan ada yang diperkosa dan akhirnya menjadi gila. Tentu saja banyak di antara mereka yang melapor kepada pembesar di Leng Xiabun, akan tetapi mereka itu malah dimaki-maki karena dianggap menghina Ciu Wangwei. Dikatakan bahwa anak mereka menjadi pelacur, hal ini adalah orang tua mereka yang tidak tahu malu dan tak dapat mendidik anak. Sekarang ada Ciu Wangwei yang menampung mereka sehingga tidak kelaparan. Mengapa mereka itu malah melapor dan menuntut Ciu Wangwei? Mereka melaporkan bahwa anak gadisnya diculik orang yang ternyata anak gadis mereka itu tahu-tahu telah menjadi pelacur di hotel milik Ciu Wangwei. Malah dijatuhi hukuman rangket karena menghina Ciu Wangwei, dan pelaporan mereka itu dianggap fitnah karena tidak ada bukti bahwa anak mereka diculik. Memang ada saja jalan dan alasan para penegak hukum yang telah diperbudak oleh harta yang mereka terima dari Ciu Wangwei itu, di samping suguhan anak-anak perawan hasil penculikan. Untuk melakukan penculikan sendiri, tentu saja para pembesar ini merasa malu. Kini ada yang menculikan untuk mereka, hati siapa yang takkan senang. Karena sudah merasa tersudut dan tidak berdaya lagi, akhirnya mereka teringat akan nama besar Lem Hai Sengjin, majikan Pulau Kura-Kura yang terkenal sebagai seorang pertapa yang suka menolong kesukaran orang lain yang memerlukan pertolongan. Terutama sekali mereka yang mempunyai anak perempuan dan yang merasa gelisah kalau-kalau pada suatu malam akan tiba giliran mereka didatangi penculik yang akan melarikan anak mereka. Segera bermufakat untuk minta pertolongan pertapa itu dan akhirnya berangkatlah serombongan orang menuju ke Pulau Kura-Kura. Lem Hai Sengjin menerima pelaporan mereka dan merasa kasihan. Maka dia mengutus murid tunggalnya yang sudah mewarisi ilmu kepandaiannya untuk mewakilinya menyelidiki dan memberi hajaran kepada komplotan penjahat itu. Juga dia memberi izin kepada muridnya untuk merantau selama 1 tahun. Setelah memberi banyak nasihat, berangkatlah Kuilun seorang diri naik perahu menuju ke daratan besar dan tanpa disangkanya, dia telah berjumpa dengan Han Suat Hong Puteri Kerajaan Pulau Es. Pada hari itu kota Leng Xiabun sibuk seperti biasa, keadaan tetap ramai dan biasa seperti tidak terjadi sesuatu dan seperti tidak akan terjadi sesuatu. Tidak ada seorang pun yang tahu, di antara sebagian besar penduduk yang memang tidak memikirkan lagi. Bahkan malam tadi telah terjadi seperti biasa, yaitu pemerkosaan darah-darah culikan baru seperti sekelompok domba disembelih. Dan tidak ada pula yang tahu bahwa pagi hari itu muncul 2 orang yang akan mendatangkan perubahan besar di kota itu, menimbulkan geger yang akan menggemparkan kota dan akan menjadi bahan cerita sampai bertahun-tahun lamanya. Setelah menyelidiki di mana letaknya rumah makan milik Ciu Wangwei, Kuilun mengajak Suat Hong mendatangi rumah makan itu. Sebuah rumah makan yang bangunannya indah dan besar, dengan cat baru dan di depan rumah makan terdapat tulisan dengan huruf besar, Rumah Arak, yang berarti restoran. Hong Moi, engkau lapar bukan? Mari kita makan dan minum di sini. Suat Hong memandang heran, bukankah ini rumah makan milik hartawan Ciu yang menjadi pemimpin komplotan penjahat di kota ini yang akan dibasmi Kuilun? Dia memandang dan melihat mata pemuda itu bersinar, kemudian Kuilun memejamkan sebelah mata penuh arti. Suat Hong tersenyum geli, mengertilah dia kini, pemuda itu hendak mengajaknya makan sampai kenyang lebih dulu sebelum turun tangan. Dan memang dia merasa lapar sekali. Aku tidak bisa bekerja tanpa makan lebih dulu, pemuda itu berkata lirih ketika mereka memasuki rumah makan dan Suat Hong tersenyum-senyum. Sepagi itu, rumah makan sudah terisi setengahnya oleh mereka yang beruang, karena rumah makan ini terkenal sebagai rumah makan mahal. 2 orang pelayan, pria dan wanita, yang wanita masih muda dan genit, dengan wajah yang ditutup warna putih dan merah yang tebal seperti tembok di kapur dan digambar, menyambut mereka dengan sikap manis. Kuilun dan Suat Hong diantar ke sebuah meja kosong di sudut dan dengan suara lantang Kuilun memesan makanan dan minuman yang paling lezat, dalam jumlah banyak sekali. Para pelayan menjadi terheran-heran mendengar pesanan masakan yang pantasnya. Untuk menjamu 10 orang, akan tetapi melihat sikap kasar dari pemuda tinggi besar itu, pula melihat 2 batang pedang dan kipas yang diletakkan di atas meja, mereka tidak berani banyak cakap dan melayani mereka.
Diam-diam seorang pelayan memberitahu kepada kepala tukang pukul yang berada di dalam. Dua orang tukang pukul yang berpakaian biasa, dan dengan sikap biasa pula, keluar dari dalam dan berjalan lewat dekat meja Kui Lun dan Swat Hong. Kedua orang tidak peduli dan berpura-pura tidak melihat. Juga Swat Hong melanjutkan makan sambil kadang-kadang tersenyum geli menyaksikan betapa temannya itu makan dengan lahapnya. Dia belum menghabiskan setengah mangkok, Kui Lun sudah menyapu bersih 5 mangkok. Ketika dua orang itu lewat, Swat Hong hanya melirik sebentar dan mengerahkan ilmu sehingga telinganya terbuka dan dapat menangkap dengan ketajaman luar biasa ke arah kedua orang itu yang masih berjalan-jalan di ruangan itu, seolah-olah sedang memeriksa dan kadang-kadang membenarkan letak kursi dan meja yang kosong. Aku tidak mengenal mereka, terdengar yang kurus pucat berkata, tapi gadis itu hebat, kata orang kedua yang pendek dan berperut gendut. Kalau dia bisa didapatkan, tentu Loya Tuan Tu akan memberi banyak hadiah kepada kita. Hus, apa kau mau menyaingi pekerjaan Tian Cikui, setan berjari besi? Ah, siapa tahu, dengan cara halus bisa mendapatkan dia. Tapi pemuda itu kelihatan jantan. Takut apa, orang kasar seperti itu. Tapi jangan memancing keributan, Lotte, kita nanti tentu dimarahi Loya. Aku tidak bodoh, mari kita pergunakan cara halus. Lihat, mereka telah selesai makan. Raksasa itu makannya melebihi babi. Swat Hong yang sedang minum hampir tersedak karena geli hatinya mendengar temannya yang gembul itu dimaki seperti babi. Akan tetapi Kui Lun agaknya tidak mempedulikan sesuatu dan tidak melakukan penyelidikan seperti Swat Hong. Tidak mendengar makian itu dan mengelus-elus perutnya yang kenyang. Dia kelihatan puas sekali telah dapat makan minum secukupnya di dalam restoran itu. Pada saat itu dua orang tukang pukul tadi sudah menghampiri mereka. Yang kurus pucat sudah menjura sambil berkata, kami mewakili Ciu Wangwei pemilik restoran ini menghaturkan selamat datang kepada Jiwi. Sebelum Kui Lun yang terheran-heran menjawab, si gendut pendek sudah menyambung sambil menyeringai dalam usahanya untuk tersenyum ramah. Tentu Jiwi datang dari jauh dan lelah. Majikan kami juga memiliki hotel yang paling besar, paling bersih dan paling baik di kota ini. Letaknya di sebelah kiri rumah makan ini. Jiwi akan dapat mengasuh dengan enak di hotel kami dan kalau Loya kami mendengar bahwa Jiwi adalah tamu dari jauh, tentu biayanya akan diberi potongan separuhnya. Kui Lun sudah mengerutkan alisnya, mukanya merah dan dia seakan-akan memperoleh kesempatan mulai beraksi. Kalian berani mengganggu kami yang sedang makan. Mendadak kakinya tertendang ujung kaki Swat Hong dan ketika dia memandang, dia melihat isyarat dalam sinar mata gadis itu, maka dia hanya mengerutkan alis dan tidak melanjutkan kata. Katanya, Swat Hong sendiri segera berkata kepada dua orang itu dengan suara ramah dan sikap manis, kalian sungguh ramah, tentu majikan kalian adalah seorang yang mengenal pribudi. Baik, kami memang hendak bermalam barang 2 hari di kota ini. Akan tetapi melihat keramahan kalian, aku ingin bertemu dengan majikan kalian untuk mengaturkan terima kasih. Dua orang itu saling pandang. Marilah kami antarkan Nona dan Tuan agar memperoleh kamar yang paling baik di hotel. Kemudian kami akan melapor kepada majikan kami. Tidak usah repot-repot, Swat Hong berkata cepat. Temanku ini masih hendak melanjutkan makan minum. Hei, pelayan tambah araknya. Biarlah saya yang menemui majikan kalian dan memilih kamar di hotel sebelah. Kami sudah mendengar tentang kebaikan hati majikan kalian dari pembesar-pembesar di kota ini, dan kami memang ingin minta pekerjaan. Aku ingin bekerja apa saja yang pantas dan temanku itu, dia tentu bisa menjadi seorang penjaga keselamatan. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati kedua orang itu. Sudah terbayang di depan mata betapa mereka akan menerima pujian berikut hadiah dari Ciu Wangwei. Seorang nona begini cantik jelita seperti bidadari, tanpa susah payah datang sendiri ke depan mulut, tinggal membuka mulut dan mencaplok saja. Ciu Wangwei tentu senang sekali. Bukan untuk hartawan itu sendiri yang kesenangannya bukan memeluk wanita cantik, melainkan untuk menyenang hati para pembesar setempat. Ciu Wangwei sendiri kesenangannya hanya satu, yaitu uang dan kedudukan. Bagus sekali kalau begitu, Nona. Kebetulan pada saat ini Ciu Wangwei sedang menjamu pembesar yang paling terhormat di kota ini. Mereka sedang berpesta di ruangan belakang hotel kami. Mari kami antar Nona ke sana. Tidak usah, kalian di sini saja melayani temanku. Sambil berkata demikian Swat Hong sudah bangkit berdiri dan cepat laksana kilat kedua tangannya bergerak seperti seorang wanita yang menepuk-nepuk pundak kedua orang itu dengan ramahnya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati kedua orang tukang pukul itu ketika tiba-tiba tubuh mereka menjadi lemas dan kaki tangan mereka tak dapat digerakkan lagi. Haha, duduklah kalian. Mari temani aku minum arak. Kui Lun yang dapat melihat gerakan temannya itu cepat bangkit berdiri. Kakinya bergerak dan kedua lutut mereka telah terkena tendangan ujung sepatunya sehingga terlepas sambungannya. Sambil tersenyum Kui Lun sudah mendudukkan mereka di atas bangku di kanan kirinya. Para tamu hanya melihat 4 orang itu seperti beramah tamah, maka mereka tidak tertarik lagi. Hanya tertarik kepada Swat Hong yang memang sejak tadi telah menjadi perhatian pandang mata para tamu pria yang berada di dalam restoran. Mereka menahan napas melihat darah cantik jelita itu dengan langkah gontai meninggalkan restoran, membawa 2 batang pedang dan sebuah kipas. Aku pinjam dulu ini.
Kata Swat Hong tadi kepada Kuilun yang hanya memandang dengan terheran-heran melihat kedua senjatanya dibawa pergi oleh Swat Hong. Agar kau tidak kesalahan membunuh orang, kata pula Swat Hong dan Kuilun tersenyum. Kiranya gadis itu tidak ingin melihat dia membunuh orang, maka sengaja membawa pergi kedua senjatanya. Di dalam hatinya dia mentertawakan Swat Hong. Apakah tanpa kedua senjata itu kaki dan tanganku tidak mampu membunuh orang? Pula, apakah dia seekor harimau yang haus darah? Biarlah, pikirnya, gadis itu masih belum percaya kepadanya, dan dia akan memperlihatkan kelihayannya tanpa bantuan senjata. Sambil tertawa-tawa kepada dua orang tukang pukul yang duduk seperti boneka dan tak mampu bergerak itu, Kuilun melanjutkan minum arak. Karena hawa mulai panas disebabkan oleh hawa arak, pemuda perkasa ini melepaskan kancing bajunya sehingga tampak rambut halus di tengah dadanya yang bidang dan kokoh kuat itu. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri meja Kuilun. Pelayan ini tadi melihat ketidakwajaran pada kedua tukang pukul yang duduk berhadapan dengan pemuda itu. Mengapa mereka tidak bergerak-gerak dan duduk dengan lemas? Dan ketika dia bertemu pandang, tukang pukul yang gendut pendek itu mengejapkan mata kepadanya sedangkan dari kedua mata tukang pukul kurus pucat itu keluar dua titik air mata. Maka dia cepat menghampiri dan melihat dari dekat. Mau apa kau? Pergi. Kuilun membentak dan pelayan itu kaget sekali. Lalu lari pergi masuk ke dalam untuk melaporkan keanehan itu kepada kepala tukang pukul yang lain. Kuilun bukanlah seorang yang bodoh, dan maklum bahwa pelayan itu telah melihat keadaan dan tentu akan melapor ke dalam. Maka dia memandang ke sekeliling dan mencari akal. Ketika dia melihat segulung tambang yang besar dan kuat, timbullah akalnya. Dia bangkit berdiri, melangkah lebar ke dekat meja pengurus, menyambar gulungan tambang itu dan berkata dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu yang duduk di ruangan restoran itu. Jilid 12,